Kasus dugaan fitnah pencemaran nama baik dan pengasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus bergulir usai diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap dua tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Terbaru, Roy Suryo CS mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk mengadukan dugaan kriminalisasi dalam kasus ijazah Jokowi pada Rabu kemarin. Roy menyatakan dirinya, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tidak seharusnya mendapatkan status tersangka. Sebab dia mengklaim berperan sebagai peneliti yang ditunjuk oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sementara itu, hari ini Polda Metro Jaya memeriksa 3 tersangka klaster 1 yakni Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadila. Lalu bagaimana nasib Roy Suryo? Mengingat Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus tudingan ijazah palsu ke Kejaksaan? Ya pemirsa, itu tadi yang menjadi pertanyaan setelah adanya Roy Suryo dan juga beberapa pihak yang mendatangi Komnas HAM. Selanjutnya bagaimana perkembangan dari kasus ini, mengingat dari Polda Metro Jaya sendiri sudah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Langsung saja kita tanyakan bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Bang Jahmada Girsang yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Selamat malam. Malam Mbak Windy. Ya, malam. Sehat selalu. Langsung Andi. saja kita sapa juga di sebelahnya sudah ada Bang Adi Aswan yang merupakan ketum dari Jokman. Selamat malam. Malam ini ya. Gambare. Wah, gambare. Ini kita langsung tanya juga kepada Prof. Suparji yang merupakan pakar hukum dari Universitas Al-Azhar yang saat ini juga sudah tergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Baik, langsung saja kita menanyakan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Bang Jahmada, kita ketahui bahwa Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa ini mendatangi Komnas HAM. Apa yang menjadi alasannya, Bang? Oh ya, terima kasih Windy. Persisnya kemarin kita datangin Komnas HAM ya. Perlu saya kasih tahu bahwa kedatangan Komnas HAM itu udah kedua. Jadi tahun lalu antara Agustus atau apa itu ya kita udah datangin. Tapi waktu itu masih bersama tim pembela aktivis dan ulama ya. Kenapa kita datang? Sejak tahun lalu kunjungan itu sampai dengan kemarin itu tidak ada progresif apapun. Baik. Ya kita anggap selaku Komnas HAM seharusnya dia bertugas sebagai marwah untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia tuh. Oleh sebab itu kita datangin. Tapi yang kemarin itu yang kami datang itu adalah RRT, Roy, Rismon dan Tifa. Ya. Dan kami kuasa hukumnya kan, ya sekarang ada pemisahan kuasa hukum itu hanya untuk konsentrasi ke bagian masing-masing. Nah tujuannya adalah tentu sesuai dengan perkembangan atau eskalasi perkembangan perkara ini khususnya di Polda, kita rasakan ada hal-hal yang mengganjal, yang mengganggu hak asasi manusia mereka, hak dasar mereka. Contohnya ya hak kebebasan gitu loh. Mereka kan kita kategorikan atau kita berikan sebutan adalah peneliti. Ya peneliti bebas dong seharusnya, tapi ternyata dihambat beberapa departemen atau lembaga yang kita didatangi oleh mereka, dihambat, tidak diservis sebagaimana adanya. Untunglah ada undang-undang KIP. Jadi kita sekarang masuk melalui jalur itu. Seharusnya kan harus diservis loh. Itu hak asasi yang mereka langgar selaku warga negara, selaku peneliti dan juga sebagai cendekiawan. Kedua, hak keadilan. Keadilan ternyata ya eskalasi yang terjadi di Polda Metro Jaya saat ini ya menurut kami janggal. Apa janggalnya? Ya janggal tapi ya nyata tapi janggal gitu. Contohnya pada tanggal 13 Januari yang lalu itu sudah ada pelimpahan berkas, berkali-kali kita katakan di media-media atau dimanapun itu, nyatanya sudah dilimpahkan berkas Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, apa yang janggal? Ternyata pada tanggal 15 itu kita mendapat undangan ahli kita dipanggil untuk di BAP gitu loh. Ini kan satu kejanggalan menurut saya. Saya selaku praktisi hukum merasa janggal. Seharusnya semua final dulu. BAP pemeriksaan baik ahli, baik saksi, baik siapapun itu yang berkepentingan yang kita ajukan dalam perkara itu seharusnya dipinalkan dulu. Ini yang lazimnya. Tapi begitu perkara
dilimpahkan tanggal 13 Januari, tanggal 15 Januari masih ada panggilan untuk saksi ahli kita. Nah sekarang pun ahli kita belum selesai diperiksa, baru 3 orang kan. Nah 4 orang lagi belum, bahkan tambah lagi nanti kurang lebih 13 orang lagi ahli. Nah ini yang menjadi kejanggalan itu. Let's say ya kami selaku kuasa hukum RRT, Roy, Rismond dan Tiva itu mengikuti saja. Tapi jangan ini menjadi suatu dalih merugikan klien kami. Iya. Untuk itulah kemarin kami kawal mereka ke Komnas HAM secara serentak, mereka bertiga, Roy, Rismond dan Tiva, dan langsung diterima oleh Ketua Komnas HAM. Ada kaitannya tidak kedatangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ke Komnas HAM ini terkait dengan status tersangka mereka? Oh salah satu iya dong. Kan status tersangka itu ya kita kaget juga kemarin kan tiba-tiba tersangka karena belum selesai pemeriksaan itu gitu loh. Jadi janggal kuadrat gitu loh ya. Salah satunya itu dan masih banyak hal-hal lagi pengaduan kita yang mereka merasakan bahwa mereka sudah terhimpit oleh hukum kan gitu. Seharusnya terbuka ya. Mereka juga bukan orang sembarangan. Maksud saya bukan orang yang bukan sembarangan itu artinya mereka tuh terdidik, dokter dan rajin meneliti. Siapa yang mau meneliti? Ayo tunjukkan ke saya siapa yang mau meneliti. Baik, Bang Andi, boleh dikomentari dengan adanya langkah yang diambil oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini? Ya terima kasih Windy ya. Apa yang telah dilakukan oleh Roy Suryo ya, dan kawan-kawan itu mengadu ya quote unquote dengan Komnas HAM itu adalah hak mereka, hak konstitusi mereka sebagai warga negara juga gitu. Ya memang banyak kan lembaga-lembaga negara yang melindungi termasuk kayak LPSK ya, terus Komnas HAM, ya, Ombudsman ya tempat kita mengadu sebagai warga negara kalau dirugikan kan seperti itu. Itu hal yang sah-sah saja dan juga kalau saya melihat apa yang dilakukan itu kan katakan Bang Jamada sudah 2 kali. Ya artinya kan mereka juga percaya kepada namanya lembaga negara kan. Artinya begitu, tidak sama sekali tidak percaya pada lembaga negara, tapi dia masih mempercayai lembaga negara untuk itu. Dan kalau kita melihat juga ya, yang saya agak sesalkan statement setelah bertemu dengan Komnas HAM itu ada semacam ya kata dari Roy Suryo itu ya menuduh ya bahwa pihak kepolisian itu mengatasnamakan Komnas HAM ya, padahal Komnas HAM tidak hadir ya. Sepengetahuan saya kayak Komnas HAM ya, terus Komisi 3, DPR ya, kemudian Ombudsman itu pasti diundang. Apakah mereka hadir atau tidak itu kan hak mereka. Dan itu kan sudah dikatakan oleh Komnas HAM bahwa mereka tidak hadir. Ya kan seperti dihadirkan seperti itu. Jadi itulah yang saya lihat adalah dari statement itu. Karena statement itu seperti ya katakanlah suatu judgement gitu ya kepada lembaga negara yaitu Polda Metro Jaya itu yang katakannya quote unquote mengatasnamakan Komnas HAM dan Komnas HAM itu tidak hadir pada saat itu. Ya tidak seperti itulah mestinya kan. Ini kan sudah percaya nih lembaga negara ya datang ke Komnas HAM mengadukan, mungkin nanti juga ke Ombudsman juga mengadukan. Itu hal yang biasa ya buat kita. Yang buat kita ini adalah memang kan posisi kita ini kan bukan posisi untuk menyerang atau apapun. Posisi kita ini adalah menunggu kapan ini P21-nya kan begitu. Ini kan sudah seminggu berarti tinggal minggu depan nih. Kan 14 hari untuk pasal P21. Ya ini menarik juga bahwasannya yang namanya saksi ahli mereka ini kan sudah diperiksa yang tahap pertama itu kan katanya ada 13 nanti. Ya mungkin ini estafet ya. Mengejar dari 14 hari itu yang deadline untuk mengajuk apakah ini dikembalikan atau tidak oleh kejaksaan untuk itu. Tapi ini menarik dan kita lihat saja selanjutnya seperti apa. Baik. Kami juga ingin menanyakan kepada Prof. Suparji. Prof, sudah bisa mendengar kami, Prof? Sudah Mbak, siap. Ya, ini ada beberapa hal yang kami catat. Ada banyak kejanggalan yang diajukan oleh pihak dari terlapor ataupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ke Komnas HAM. Menurut Anda sendiri, apakah pelaporan dari seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi berkas perkaranya ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan ini, lazim dilakukan untuk pelaporan ke Komnas HAM? Ya, saya kira bisa dilakukan itu. Tadi kan Bang Andi bilang itu hak konstitusional, ya. Saya kira itu adalah satu upaya itikat baik yang menempuh jalur-jalur konstitusional mengadu pada lembaga yang berwenang untuk mengawasi, melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Karena memang dalam proses
penyelidikan, proses penyidikan, bahkan pemeriksaan di persidangan itu harus melindungi hak asasi manusia, ya, harus sesuai dengan hak-hak warga negara. Dan KUHP kita yang lama maupun KUHP yang baru sangat memberikan perlindungan hak asasi manusia. Maka menarik bagaimana tindak lanjutnya dari Komnas HAM ini. Misalnya kalau kemudian menyampaikan berbagai macam pendapat dari Mas Roy dan kawan-kawan dan kemudian dilakukan analisis oleh Komnas HAM, maka Komnas HAM tentunya tidak sekedar menaruh dalam filenya, tetapi bisa saja menindaklanjuti, melakukan advokasi, mendatangi ke Polda Metro Jaya untuk kemudian memastikan kepada para tersangka ini terlindungi hak asasi manusianya. Jadi ini adalah hal yang dapat dilakukan sehingga tinggal lanjutnya. Tetapi yang pasti bahwa kewenangan tetap pada penyidik, namun bahwa penyidik bisa mendengarkan para ahli termasuk lembaga yang memiliki otoritas tentang itu, jangan sampai itu proses hukum ini mencederai rasa keadilan, mencederai nilai-nilai hak asasi manusia, karena perkaranya juga sudah dilimpahkan kepada kejaksaan meskipun belum ada kejelasan tentang apakah sudah P19, apakah kemudian ada petunjuk-petunjuk yang pasti yang kemudian akhirnya ditindaklanjuti oleh penyidik. Tetapi kembali pada konteks persoalan apakah ini lazim mendatangi Komnas HAM, memang ada beberapa yang melakukan itu dalam rangka untuk mencari perlindungan hukum, mencari perlindungan hak asasi manusianya, dan ini juga menjadi ujian bagi Komnas HAM untuk kemudian hadir dan eksis secara objektif, ya, supaya kemudian keberadaan lembaga ini juga dirasakan oleh masyarakat. Karena Komnas HAM ini kan termasuk lembaga komisi yang awal, ya, bahkan sebelum reformasi sudah lahir, dan waktu itu memang dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia. Salah satunya adalah perlindungan kepada seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, ya, meskipun tidak banyak, sekali lagi tidak banyak orang yang ditetapkan menjadi tersangka minta perlindungan ke Komnas HAM, meskipun mungkin saja dalam hal ini Mas Roy, ya, Mas Rismon, ya, Dr. Tifa merasa ada nilai-nilai hak asasi manusianya yang tidak Baik. pada kemudian menilai apakah terjadi kriminalisasi atau tidak. Saya kira bukan kewenangan dari Komnas HAM tentang soal kriminalisasi tadi itu. Gitu, Baik, ya. baik Prof. Jika begitu adanya, lantas sejauh mana dari Komnas HAM ini sendiri bisa menanggapi kejanggalan-kejanggalan yang telah diadukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Ditahan dulu Prof jawabannya. Sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali.